Halo para magerani setia, balik lagi bersama saya di channel ini. Sama seperti tema video sebelumnya, kali ini saya akan menceritakan alur film yang bertemakan tentang perampokan. Film yang dibintangi oleh Om Liam Neeson ini berjudul Honest Thief, yang artinya pencuri yang jujur. Film yang rilis tahun 2020 ini menceritakan tentang seorang perampok bank yang tobat dan ingin menyerahkan diri ke polisi. Namun yang terjadi, dia malah ditipu dan hasil rampokannya digelapkan. So, tanpa berlama-lama lagi membuat kalian penasaran, siapkan wifi di rumah Anda, dan jika Anda tidak punya, maka pastikan kuota Anda banyak. So, mari kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan perampokan bank dan juga berita tentang perampokan bank yang pelakunya tak lain bernama Tom Carter. Kemudian dia pergi ke tempat penyewaan gedung dan bertemu dengan penjaga toko yang bernama Annie. Di sini benih-benih dan serabut akar cinta mulai tumbuh di antara mereka, dan tepatnya 1 tahun kemudian mereka sudah saling memadu kasih dan pergi ke sebuah rumah yang nantinya akan dibeli Tom untuk tinggal bersama Annie. Namun Annie yang mempunyai hubungan buruk dan sempat bercerai di masa lalu, dia pun tak mau mengalami hal seperti itu lagi. Mendengar itu, Tom pun berjanji akan mencintai Annie sepenuh hati sampai malaikat maut memisahkan mereka. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang agen FBI yang bernama Myers. Dan ini rekannya bernama Sam Baker. Myers yang barusan bercerai pun terlihat kurang bersemangat karena dia hanya mendapatkan anjing dari perceraiannya, sementara istrinya mendapatkan rumah. Kemudian Tom menelpon FBI dan tersambung kepada Sam. Tom mengaku kalau dialah yang telah merampok bank dan ingin menyerahkan diri, dan juga akan memberikan hasil rampokannya dengan syarat peringanan hukuman penjara tak jauh dari Boston, yaitu tempat tinggalnya, dan hak penuh untuk dikunjungi. Tom beralasan kalau dia menyerahkan diri karena wanita yang dicintainya. Namun mereka belum mempercayainya. Kenapa? Karena telah banyak yang mengaku sebagai pencurinya dengan nama samaran sebagai bandit. Padahal Tomlah bandit yang asli. Sam pun menugaskan Agent Hall dan Nivens untuk menanganinya. Kemudian Annie menelpon Tom dan mereka pun berbincang. Kemudian Myers sedang teleponan dengan mantan istrinya yang marah-marah. Setelah itu, Tom pun menelpon Myers dan protes karena belum ada orang yang datang menangkapnya. Saat dia ingin pergi dan membuka pintu, tiba-tiba Nivens dan Hall sudah berada di depan pintu. Special Agent Hall, Special Agent Evans, you the bandit? Ya, karena sudah banyak yang mengaku banditnya, Tom pun menceritakan bagaimana dia merampok banknya, yaitu dengan bank yang menggunakan berangkas tua sebagai penyimpanan uangnya, dan juga gedung kosong di sebelahnya. Tom melakukannya pada hari Jumat malam, yang dimana itu merupakan hari libur. Kemudian, Tom masuk dan mengebor berangkasnya, dan juga meledakkannya. Setelah mengambil uangnya, Tom menutupi tembok dia masuk dengan semen dan sedikit cat. Dia pun berhasil keluar, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Setelah menceritakannya, mereka pun masih belum mempercayainya. Maka dari itu, Tom memberikan lokasi di mana ia menyimpan uangnya yang berjumlah $9 juta, dan mereka berdua pun pergi ke sana. Hall dan Nivens pun mencarinya, dan mereka terkejut karena menemukan uangnya. Dan disinilah keluar sifat asli keserakahan manusia, di mana Nivens ingin menggelapkannya. Hall yang awalnya ragu pun dan menentangnya terpaksa ikutan. Saat mereka memasukkan uangnya ke bagasi, Annie pun datang. Seketika, mereka berdua mengaku sebagai teman lama Tom, dan tanpa disadari mereka berdua terekam CCTV. Kemudian, Nivens dan Hall membawa uang itu ke sebuah rumah aman yang dulunya pernah dipakai oleh FBI dan menyimpannya. Di kantor, Myers memberitahu Sam kalau belum ada petugas yang datang ke rumah Tom.
Malamnya, Hall dan Evans mendatangi Tom dengan niat ingin menghabisinya. Tom pun mengatakan kalau uangnya hanya berjumlah 3 juta dolar dari 9 juta dolar. Tiba-tiba, Sam pun datang mengetuk pintu yang membuat mereka terkejut. Dan Hall pun membukakan pintunya. You guys are handling this? Sir? Dan suasana menjadi sangat canggung. Tom pun memberikan kode melalui kontak mata kepada Sam yang mengarah kepada Evans. Tanpa diduga, Evans menembak Sam. Spontan, Tom menghajar mereka berdua, hingga Tom dan Evans terlempar keluar jendela. Kebetulan Annie berada di situ. Tom pun langsung mengajaknya kabur. Melihat itu, Hall dan Evans pun mengejarnya. Di tengah jalan, Annie pun bingung dengan apa yang terjadi, dan Tom berjanji akan menceritakannya. Setelah mengejarnya, Hall dan Evans menemukan mobilnya, tetapi Tom dan Annie sudah kabur. Mereka berdua pun mencarinya hingga ke gedung parkir, yang dimana Tom dan Annie berada di situ, dan akhirnya mereka berdua pun lolos. Myers pun tiba di hotel dan melihat mayat Sam. Dia pun berjanji akan menemukan pelakunya. Find whoever did this to you. Tom pun bercerita kepada Annie kalau dia adalah seorang perampok bank yang mau bertobat dan ingin menyerahkan diri. Tetapi kedua agen tersebut, terutama Evans, ingin membunuhnya dan mengambil uangnya. Tom bercerita kalau ayahnya merupakan seorang karyawan perusahaan yang dipecat karena kinerjanya yang memburuk akibat ibu Tom sakit. Sama seperti Evans yang mata duitan, bos perusahaan ayahnya menggelapkan dana pensiunannya dan ayahnya Tom yang imannya tidak kuat pun melakukan bunuh diri. Kemudian Tom pergi ke bank tempat bos ayahnya dan merampoknya. Faktanya, dia tidak pernah mengambil uang hasil rampokannya. Dia hanya menikmati sensasinya saja. Dan karena Tom menemukan wanita yang tepat, yaitu Annie, cinta sejatinya, dia pun memutuskan untuk berhenti dan tobat nasuha. Being a wife, so I stopped. Myers pun bertanya kepada Evans dan Hall apa yang sebenarnya terjadi. Evans berkata kalau Baker sudah tewas saat mereka datang dan mengatakan kalau gudangnya kosong serta uangnya tidak ada, sehingga Tom sudah dijebak oleh mereka. Kemudian Tom menyuruh Annie untuk pergi supaya dia tidak terlibat lebih jauh dan aman. Sementara Tom akan membereskan semuanya. But not about how I feel about you. Keesokan harinya, Myers mengadakan rapat bersama Evans dan Hall membahas tentang latar belakang Tom. Myers pun juga memberitahu informasi tentang Annie. Mendengar itu, Evans dan Hall pun mendatangi Annie. Kemudian, Tom menerima telepon dari Annie dan ternyata Annie belum pergi, melainkan pergi ke tokonya karena masih terdapat rekaman CCTV saat Evans dan Hall ke gudang kemarin yang bisa membuktikan kalau Tom tidak bersalah. Tetapi Tom langsung menyuruh Annie untuk pergi. Saat ingin pergi, tiba-tiba Evans langsung datang untuk meminta sisa uang dan mengambil bukti rekaman. Dan terjadilah sedikit perkelahian yang tidak seimbang. Annie pun menusuk paha Evans dengan gunting. Dan tanpa diduga, kepala Annie dibentur oleh Evans hingga dia tidak sadarkan diri. What the? She was a witness. Mereka berdua pun pergi dari sana. Saat Tom tiba, dia pun kaget melihat Annie yang tak sadarkan diri dan langsung membawanya ke rumah sakit. Hello? I need some help here. IV, saline. Honey, you can... Tom pun langsung pergi karena melihat polisi di sana. Kemudian dia menelpon Myers dan minta disambungkan kepada Evans dan Hall. Di situ, Tom berkata kalau dia sudah berniat menyerahkan diri dan telah mengembalikan uang sebanyak 3 juta dolar yang terdengar oleh Myers. Dan Tom berkata akan mengejar Evans karena telah membuat pacarnya celaka. Agent Evans, I'm coming for you. Tom yang membawa Venturian pun terciduk oleh polisi dan kabur. Setelah berhasil lolos, ia melihat mobil Evans dan sengaja menabrakkannya kemudian kabur. Di tengah jalan, Myers melihat Tom. Tom yang menyadarinya pun langsung kabur dan Myers langsung mengejarnya. Setelah itu, tiba-tiba mereka bertarung sehingga Myers kewalahan.
Dan di sini Tom pun menjelaskan semuanya kalau Nivens dan Hall lah dalang di balik semuanya. Kemudian dia memberikan pistol milik Hall dan kabur. Malamnya, Tom menelpon rumah sakit untuk memastikan keadaan ini. Ternyata Annie masih selamat dan baik-baik saja. Di waktu yang sama, Nivens ke rumah sakit untuk membunuh Annie. Tetapi ia mengurungkan niatnya karena melihat Myers menjaga Annie. Keesokan harinya, Myers memanggil Nivens dan bertanya apa penyebab Tom membunuhnya. Tetapi dia hanya mengeles. Myers juga memberikan pistol milik Hall. Kemudian terlihat Hall berada di rumahnya dan dia mengecek gerasinya. Tiba-tiba Tom datang dan menghajar Hall. I'm a retired bank robber, not a murderer like your partners. Di sini pun Hall menyadari kesalahannya dan bersedia membantu Tom. Hall berkata kalau ia menyimpan bukti rekaman CCTV dan menyuruh Tom untuk segera membawa ini pergi. Tom pun pergi ke rumah sakit dan membawa Annie pergi. Esoknya, Tom menelpon Myers sambil berbelanja barang dan memberitahu Myers apa tindakan yang akan dilakukannya. Setelah itu pun, dia terlihat seperti sedang merakit bom. Besoknya, dia berada di dekat rumah Nivens dan menelponnya untuk meminta bersaksi kalau Tom tidak bersalah. Karena Nivens tidak mau, Tom melakukan hitungan mundur. Nivens pun berlari keluar. 10, 9, 3, 2, 1. Dan tiba-tiba rumah Nivens meledak. Nivens sekarang berada di rumah aman dan menelpon Hall untuk menemuinya. Setelah kejadian tersebut, Myers menemui Annie dan memberikan bukti rekaman CCTV beserta sisa uang rampokan Tom. Kemudian Hall datang dan Nivens membukakan pintu. Alangkah terkejutnya Nivens karena Tom juga ikut datang sambil menyandra Hall. Tom pun memberitahu kalau Hall diam-diam menyimpan bukti rekaman CCTV. Mereka berdua pun bertengkar dan berkelahi. Dengan jahanamnya, Nivens menembak Hall hingga tewas. Spontan terjadilah adu tembak-tembakan. Dan Nivens berhasil kabur membawa uangnya. Sementara Tom baik-baik saja. Setelah itu, Tom menelpon Nivens dan memberitahu kalau tepat di bawah kursinya terdapat bom yang sangat sensitif terhadap reaksi dan gerakan sehingga Nivens terjebak. Alhasil dia tidak bisa kemana-mana dan terduduk di situ. Tom pun mengambil sebuah rekaman di tubuh Hall yang sudah tewas. Kemudian penjinak bom pun datang dan alangkah cerdiknya Tom karena bom tersebut ternyata palsu. Myers yang berada di situ pun langsung memerintahkan untuk menangkap Nivens beserta barang bukti berupa uang di mobilnya. Keesokan harinya, Myers mendapatkan bukti rekaman kejahatan Nivens beserta pembunuhan Nivens kepada Hall. Dan di akhir film, Myers pun bertemu dengan Tom yang ikhlas menyerahkan diri. Dan film ini pun berakhir. Film ini menyajikan adegan yang cukup seru dan jalan cerita yang unik, di mana seorang mantan perampok bank yang tobat berusaha untuk hidup tenang bersama orang yang dicintainya, tetapi ia harus berurusan dengan polisi yang korup. Pesan moral yang disampaikan dalam film ini adalah janganlah sekali-sekali mengambil yang bukan hak atau milik kita. Kalau tidak, maka kita harus menanggung akibatnya. Oke, baik, sampai di sini saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.